Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang disampaikan Ustadz Nuruddin. Di antara poin penting kita mendoakan Syekh Ibnu Taimiyah dengan rahimahullah ta'ala. Kalau Wahabi, begitu meninggal ulama ahlu sunnah itu bersyukur. Bahkan bagian dari menunjukkan rasa bahagia mereka dengan meninggalnya ulama ahlu sunnah. Itu banyak. Yang kedua, ketika kita memahami Quran, itu perlu dibedakan antara keyakinan yang dijelaskan Quran dengan keyakinan kita terhadap ayat Quran, dua hal yang berbeda. Jangan kira penafsiran kita itulah keyakinan Quran. Kita selama ini mengingkari keyakinan Wahabi terhadap Quran, bukan keyakinan Quran. Tapi yang masalahnya adalah kita dianggap mengingkari Quran. Itu yang terjadi. Kemudian selanjutnya, tadi beliau sudah menunjukkan berapa buku penting, dan saya rasa para akademisi perlu mencari buku ini. Sudah itu, dari referensi ini kita menjawab berbagai pemikiran menyimpang Ibnu Taimiyah, sehingga orang caci maki kita dengan argumentasi. Selanjutnya yang terakhir, Ibnu Taimiyah itu mengajarkan kita jangan mengkafirkan siapapun kelompok yang kita anggap dia itu salah, yang kita anggap dia kelompok bid'ah. Sementara Wahabi selalu menganggap di luar dia cuma dua saja, kalau tidak ahli bid'ah, kafir. Tidak lebih dari itu. Sehingga semua selain Wahabi itu sesat. Semua selain Wahabi di neraka. Nah, inilah contoh-contohnya nih. Kecuali kami berdua. Jadi itu frame berpikir yang kita mesti sadar. Selama ini itu yang terjadi. Dan dianggap bahwa bila kita sudah sama dengan Wahabi, sudah sama dengan Ibnu Taimiyah, sudah pasti benar. Menyimpang dari beliau pasti salah. Sebenarnya Ibnu Taimiyah itu nabi apa ulama? Paham nalar ini? Jadi Ustadz Nuruddin tadi sudah menyampaikan, di antara yang ditinggalkan oleh Wahabi sekarang, menganggap semua orang yang di luar mereka itu adalah sesat, bahkan kafir, dan mereka adalah orang-orang yang masuk neraka. Ustadz, ada berapa pertanyaan yang masuk Ustadz? Pertama Ustadz, sebenarnya mujassim itu kafir atau tidak Ustadz? Karena tadi kan Ibnu Taimiyah mujassim, menurut Syekh Anas Al-Syarafawi, kemudian Syekh Said Fudah. Itu yang pertama Ustaz. Apakah mujassim itu kafir atau tidak? Aywa. Yang kedua Ustaz, kata Imam As-Sunusi, Imam Asy'ari itu mengisbat sifat yad, sifat ain, sifat wajah. Sementara salaf katanya tidak mentafwid. Maaf, salaf katanya mentafwid, bukan mengisbat. Karena isbat dengan tafwid otomatis berbeda Ustaz. Pertanyaannya, apakah betul seperti itu? Imam Abu Hasan mengisbat. Mohon maaf, apakah benar Imam Abu Hasan mentafwid? Kalau tidak, yang benarnya seperti apa? Itu dua Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama, mujassim kafir atau tidak? Tergantung mana mujassim, apa yang kita maksud. Tadi itu yang saya sebut kayak tadi itu namanya lazimul mazhab. Lazim dari sebuah. Kalau saja ya, saya bilang kalau saja Ibnu Taimiyah bilang innallaha jismun ka'ajsamil makhluqat, dan dia meyakini betul keyakinan itu, meskipun itu gak terbayang di kepala saya Ibnu Taimiyah ngomong kayak gitu. Tapi seandainya, jangan Ibnu Taimiyah, ada orang menyebut Allah adalah jisim, ketika dicek mana jisim maksud kamu itu apa? Jisim artinya sesuatu yang punya panjang, tinggi, lebar, punya batasan. Persis kayak makhluk, cuma beda lebih gede aja. Bedanya Tuhan lebih gede aja dari kita. Itu setahu saya ungkapan kufur. Kalau ungkapan begitu tuh, masalahnya yang kita jumpai bukan ungkapan kayak gitu. Saudara-saudara kita di luar sana itu, kalaupun bilang Allah duduk, suka ada ngelesnya dikit, duduknya nggak seperti kita. Gitu kan? Allah itu bertempat, tapi tempatnya nggak seperti kita. Nah itu tuh, gara-gara ungkapan itu tuh yang pada akhirnya seharusnya membuat kita hati-hati dalam mengkafirkan. Takfir itu sesuatu yang serius.
Kalau saya secara pribadi ngelihat ada orang, karena masih banyak kemungkinan-kemungkinan, boleh jadi ada orang menyebut jisim, tapi pemaknaan dia tentang jisim beda dengan jisim versi yang kita pahami. Ayo, al-ibrah bil ma'ani la bil alfad wal mabani. Yang menjadi patokan itu makna pada akhirnya, bukan lafaz. Meskipun lafaznya salah nih, lafaznya salah. Sama kayak gini Ustaz, ada beberapa kelompok saya nggak bilang sufi, tapi yang bernasab kepada tasawuf, yang bilang roh Nabi Muhammad itu qadim. Ada kan? Ada yang bilang roh Nabi itu qadim, padahal bukan qadim tapi hadis. Tapi kadang-kadang makna qadim versi dia itu maksudnya bukan berarti tidak bermula, maksudnya itu yang paling awal diciptakan dari Tuhan, maksudnya begitu. Pada akhirnya kan maksudnya itu benar gitu loh, maksudnya benar, cuman redaksinya kurang tepat, bukan qadim maksudnya, muhdas, hadir. Lakin awal makhluqat, makhluk pertama yang diciptakan, bukan qadim kalau begitu. Kita jumpai karena adanya kemungkinan-kemungkinan ini, maka disarankan untuk tidak mudah menyimpulkan itu kafir. Makanya tadi saya meneliti betul tuh bahwa ungkapan yang saya bilang kufur itu adalah yang bilang Allah jisim, bima'na anna lahu ab'ad at-tul wal arad wal umq, punya panjang, tinggi, lebar, terbatas seperti halnya jisim makhluk. Aywah na'am hadza muttafaq, a'taqid hadza ittifaqul muslimin, hadza kufur. Tapi yang ngomong ini nih kadang-kadang bertakwil gitu loh, maksud saya nggak begitu kok, maksud saya begini. Ibnu Taimiyah ini kalau kita diajak diskusi, apalagi beliau seorang alim ya, pasti punya alasan-alasan untuk mengatakan bukan ingin mengisbat jisim, meskipun lazimul mazhabnya itu adalah jisim. Karena kan beliau kan menafikan laisa bijismin, nafyun nafi itsbat. Kalau begitu lazimnya berarti Allah jisim dong. Tapi kan beliau nggak ngomong begitu. Makanya nggak kita kafirkan. Asy'ari kata saya nggak bilang ideal, tapi Asy'ari yang sejati lah, katakan begitu, tidak akan mudah mengkafirkan. Dan saya belum menjumpai sih ya, hatta Syekh Said Faudah yang ngarang kitab ratusan lembar pun nggak, beliau ana la ukafir Ibnu Taimiyah wala Ibn Arabi wala fulan wala alan, nggak mengkafirkan. Karena masih fi ihtimalat, masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Pada ini mentakwil, mereka itu pada akhirnya berijtihad gitu ya. Saya kira begitu. Jadi mujassim yang seperti apa baru kita hukumi. Dan perlu diteliti makna jisim versi dia itu apa gitu loh. Jangan sampai kita terjatuh pada kalau orang bilang Allah jisim, kemudian dia punya pemahaman berbeda tentang jisim, kita kafirkan dia, balik ke kita, nauzubillah. Akan itu yang bahaya. Itulah ajaran Sunni yang saya pelajari di Al-Azhar, tidak mudah mengkafirkan sesama ahlul kiblah. Beda dengan yang di sono kan? Tadi itu. Faqad kafar. Maka sungguh dia tidak kafir. Nahnu la nukaffir. Wasiat Imam Asy'ari sebelum meninggal, la nukaffiru ahadan min ahlul qiblah. Itu satu. Yang kedua Ustaz, memang kalau kita baca kitab Al-Ibanah, kitab Ibanah itu ada beberapa teks yang muskil dan sering dipertentangkan tuh sama orang Salafi. Ini Asy'ari ini sebetulnya ikutin Ibanah apa ikutin yang Asy'ariyah sih sebetulnya? Nah, saya pengen bilang begini. Kitab Al-Ibanah itu ditulis pada periode awal beliau pindah dari Mu'tazilah. Jadi begini, saya pengen kasih gambaran begini. Mu'tazilah di masa Imam Abul Hasan atau ya di era beliau itu punya kekuatan dan ajarannya itu tersebar secara masif, punya kekuatan. Dan mereka itu kanu musrifina fit ta'wil. Mereka itu kadang berlebihan dalam mentakwil. Secara otomatis kalau ada orang gini, logikanya begini. Orang pernah hidup di suatu mazhab, kemudian dia sadar betul mazhab ini keliru. Kadang-kadang dia mengedepankan pandangan yang berbeda secara kontras ya enggak dengan mazhab itu, gitu kan? Makanya Anda kalau baca kitab Ibanah, Imam Asy'ari itu mengingkari mana istawa dengan istaula. Baca kitab Ibanah. Tapi kalau Anda baca kitab Al-Mawaqif, Al-Iji jelas mengatakan istawa itu bisa jadi mananya istaula. Al-Baihaqi jangan jauh-jauh. Imam Al-Baihaqi Al-Asma wa Sifat, beliau mengakui makna istawa itu boleh jadi bisa dimaknai istaula. Imam Abul Hasan, imamnya kita, mengingkari istawa bimana istaula. Ada dalam kitab Ibanah. Tahqiqan Fauqiyah Husain, Dr. Fauqiyah Husain. Terus kalau gitu beda dong Asy'ariyah dengan Asy'ari? Enggak, bukan itu. Itu pengingkaran juz'i. Beliau enggak mengingkari takwil secara mutlak. Ya,
Orang Wahabi itu sering bilang, nih lihat nih Imam Abul Hasan nih menolak takwil nih. Enggak, itu penolakan dalam kasus tertentu aja. Kebetulan Mu'tazilah itu berlebihan dalam mentakwil istawa. Akhirnya beliau gitu ya, seolah-olah ingin menunjukkan kontraknya dengan Mu'tazilah, menolak takwil itu gitu, paham enggak? Seandainya Imam Abul Hasan dibangkitkan ulang, musuh kita sekarang bukan Mu'tazilah kan? Kalau harus sebut kata musuh ya, musuh kita sekarang tuh Mujassimah. Berarti antitesisnya apa? Antitesisnya Mujassimah apa? Ya Mu'awilah itu, yang bertakwil itu Imam Abul Hasan. Makanya Ibnu Furok ini kan murid dari muridnya. Yang namanya murid dari murid pasti kan lebih tahu Pak mazhab imamnya, betul nggak? Boleh jadi beliau mengingkari istaulah di kitab Ibanah, tapi di kitab yang lain kita nggak tahu. Jadi nggak bisa hanya bersandar pada kitab Ibanah saja. Kitab Ibanah ini periode awal, fase-fase awal beliau pindah dari Mu'tazilah dan ingin dua tanda petik memerangi mereka gitu loh. Makanya seolah-olah kayak beliau itu kayak seolah nasiyin gitu ya, seolah hanya berpaku pada nas saja. Artinya ada ayat-ayat yang bahkan ada yang percaya nggak ada ungkapan fis sama dalam kitab Al-Ibanah juga. Allah itu fis sama, tapi mana fis sama? Tapi ada yang menarik begini. Meskipun beliau itu mengisbat yad, mengisbat wajah, tapi mengisbat tidak secara makna zohir. Apa buktinya? Di kitab Ibanah ketika beliau menyebutkan tafsiran Ar-Rahman ala arsy istawa istiwaan munazzahan anil mumassati wal istiqrar. Ketika beliau menyebut Allah itu istawa, mengakui sifat istiwa. Imam Abul Hasan mengakui sifat istiwa. Kita tuh mengakui juga sifat istiwa. Kita mengakui. Cuma istiwa yang tersucikan dari kebersentuhan dan duduk. Istawa bukan berarti duduk tuh. Jadi mengisbat iya. Nah ini istilah isbat. Istilah isbat apa? Kalau isbat makna zahir tidak. Kita tidak menjumpai di teks Al-Ibanah isbat makna zahir. Yang beliau lakukan lillahi wajah, lillahi yad, lillahi kada bil makna alladhi aradahu. La bi makna dhawahir, la bi dhawahir hadhil alfad. Beliau mengakui bahwa Allah itu lahu yad, lahu wajah, tapi beliau nggak mengisbat makna zahirnya, paham Ustaz ya? Ya bagi yang nanya maksud saya. Nggak mengisbat makna zahirnya. Nggak mengisbat makna zahirnya. Nah, kalau Ibnu Taimiyah itu mengisbat lafadznya sekaligus makna zahirnya. Oke. Suka ada pertanyaan gini. Terus kalau begitu kamu percaya nggak lafad yad, lafad wajah, lafad yanzil, lafad ini tuh punya maknanya nggak? Apa jawaban kita? Ada maknanya nggak itu? Kita kan bertafwid nih, bertafwid. Jadi Imam Al-Asadi dalam kitab Al-Ibanah singkatnya bertafwid ya. Kita bertafwid nih. Tapi kalau kita ditanya nih, lafad yanzil, lafad yad, lafad wajah, ada maknanya nggak? Ada maknanya nggak? Kita mengakui itu lafaz punya makna. Cuma kita bilang yang lebih tahu mana hakiki dari lafaz ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang jelas makna zohir. Makna zohir dari lafaz-lafaz ini kita nafikan karena itu menunjukkan kejisiman. Walhasil Imam Abul Hasan meskipun mengisbat yad, mengisbat lain-lain itu, mengisbat secara alfaz dan bertafwid, tidak mengisbat ma'ani. Jadi tafwid kaifiyah wal ma'na gitu maksudnya. Ya itulah mazhab Asy'ari mutaqaddimin. Hanya tergantung cetakan Ibanah yang mana. Karena ada beberapa cetakan Ibanah versi Saudi. Saya baca di beberapa teks itu. Dan kitab Ibanah itu kalau merujuk pada Imam Al-Kautsari, tahu nggak muskilnya kitab Ibanah itu apa? Teks asli, manuskrip aslinya itu kata Imam Al-Kautsari itu sulit ditemukan. Jadi yang sampai yang beredar sekarang itu masykuk sebetulnya. Beberapa maksud saya, beberapa alfatnya itu masykuk karena kenapa? Teks kan kalau kita kajian manuskrip kan harus tahu teks aslinya, ya kan? Minimal ditulis oleh muridnya misalnya atau dari tangan beliau sendiri. Itu kata Imam Al-Kautsari itu susah sekali menemukan teks asli dari kitab Ibanah itu. Bahkan itu kemungkinan besar dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan mengaburkan mazhab Imam Abul Hasan. Bagi saya, cara terbaik memahami Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan melalui karya-karya beliau saja, tapi juga harus membaca karya murid-muridnya. Sama halnya begini Ustadz, kalau pengen tahu mazhab Syafi'i, bukan baca kitab doang. Justru Anda kalau belajar fikih Syafi'i, belum apa-apa udah baca
kepala Anda bisa rusak loh. Bingung. Ngomong apa ini Imam Syafi'i ini? Dimulai dari takrib, fathul qarib, hasyah baijuri, al-iqna, hasyah fulan, nanti baru al-um tuh di belakang sono. Itu belajar mazhab itu begitu tuh yang benar tuh. Bukan dari atas langsung loncat begini, saya pengen paham Abul Hasan, baca kitab Ibanah. Oh, kok begini nih pandangannya? Makanya cara belajarnya nggak begitu. Baca dulu Kharidah Bahiyah, Jauharatut Tauhid, Ummul Barahin. Ini mazhab Asy'ari ini. Kita mazhab Asy'ari ini. Setelah itu Tawaliul Anwar, Misbahul Arwah, apalagi Abkarul Afkar kalau perlu, itu terlalu tebal. Atau misalnya kita pertama Aqaid Nasafiyah, kitab-kitab ini loncat Al-Iqtisad fil I'tiqad, loncat kesan lagi lebih tinggi lagi. Ada misalnya Al-Mawaqif, ada Syarhul Mawaqif. Udah paham kitab-kitab ini, baca Ibanah, selesai semua masalah. Serius. Karena itu kitab-kitab yang diproduksi pada periode-periode awal belum matang, istilahnya belum matang. Makanya suka ada tuh pertanyaan, kok Asy'ariyah bilang begini, Imam Abul Hasan kok bilang begini. Tapi kalau bagi orang yang mutakhassis, gak ada iskal sama sekali, bisa didamaikan kedua-duanya. Tidak ada di teks Ibanah ajaran yang persis sama kayak Wahabi mengisbat lafad ya dan wajah sekaligus makna zohirnya, tidak ada. Yang ada isbat min haisul alfad, halaha ma'ani, na'am laha ma'ani, la ya'lamuha illahu. Dan beliau juga menyucikan seperti istiwa disucikan anil masa wal istiqrar. Khalas intahal kalam, huwa minal mufawwidin. Imam Abul Hasan minal mufawwidin. Ya. Bagaimana dengan kitab? Nah, itu tadi masalahnya, di kitab-kitab yang lain kita nggak tahu tuh karangan-karangan beliau yang lain. Ibnu Furuk ini murid-muridnya bertawil. Justru sebagian besar ayat-ayat ditawil sama beliau. Berarti ada kemungkinan Imam Abul Hasan sendiri dalam beberapa kitabnya atau ajarannya mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Cuma begini, yang saya bilang, tafwid itu mazhab untuk kita, ke dalam diri kita. Ta'wil itu mazhab li muhajjatil khasam, untuk melawan musuh. Kalau kita bertemu dengan Salafi, Wahabi, Mujassim, pakainya kitab ini begini, Ibnu Furuk nih. Tapi untuk diri pribadi, saya secara pribadi nih, saya lebih senang dengan mazhab tafwid. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ar-Rahman ar-Arsis tawa. Bagi saya pribadi, hanya Allah yang tahu lafaz hakiki, makna hakiki dari lafaz itu. Tapi kalau ketemu sama Wahabi, terus ngajak debat begini, ya kita pakai ini, mazhab lirad alal khasam. Dua-duanya sama-sama cocok dan relevan. Karena keduanya sama-sama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira begitu ya, saya kira begitu.